shoes, cê é louco, meu Deus. Halo guys, jadi aku masih di rumah. Caca di mana ya? Bye. Hi, I'm here. Ketemu Nisa yuk. Let's go. Tara, we're here. Yuk ikutin kita terus. Hai guys. Hai guys, jadi sekarang kita ada di ruangan pertama, yaitu ruangan ahli media yang ada di lantai. Tahu nggak sih, di Perpusnas RI Salemba, arsip-arsip berharga dari masa lalu sekarang lagi naik level alias dialih-mediakan jadi versi digital loh. Prosesnya nggak sembarangan, semua udah pakai standar yang ketat dan teknologi canggih. Salah satu senjata utamanya adalah kamera Canon EOS R5. Kamera kece yang bisa ngasilin gambar super tajam buat digitalisasi dokumen dan surat kabar lama. Tapi sebelum mulai jepret-jepret, timnya ngukur dulu intensitas cahaya pakai light meter. Ini penting banget biar pencahayaannya pas, warnanya stabil, dan hasil akhirnya mirip banget sama dokumen aslinya. Setelah semuanya siap, proses pemotretan pun dimulai satu halaman satu jepretan. Harus teliti banget karena warna, bentuk, dan tampilan arsip harus tetap otentik. Pokoknya digitalnya harus sejujur mungkin sama aslinya. Nah, hasil fotonya nggak langsung jadi loh. Masuk dulu ke tahap olah digital pakai software pengolah gambar. Di sini setting seperti ISO, white balance, sampai tone bakal disesuaikan biar hasilnya maksimal. File hasil kamera disebut file master. File ini yang paling gede ukurannya dan paling jernih kualitasnya. Dari file master dibuat versi yang lebih ringan, yaitu file proses dan file akses. Nah, file akses ini yang biasanya diubah ke PDF dan diunggah ke platform Kastara Perpusnas RI, biar bisa dibuka sama publik. Untuk backup jangka panjang, file digital juga disimpan di M-Disk, yaitu media penyimpanan yang awet banget. Jadi, kalau arsip fisiknya rusak, kita masih punya versi digitalnya. Arsip-arsip yang dialih mediakan juga beragam banget, mulai dari zaman kolonial, orde lama, sampai orde baru. Proses digitalisasinya ini jalan terus tanpa jadwal tetap. Targetnya itu makin banyak arsip yang terselamatkan, maka makin bagus. Setiap arsip yang udah didigitalisasi dilengkapi dengan metadata, plus dicek ulang lewat proses quality control atau QC supaya akurat dan berkualitas. Penasaran gak sih alat-alat apa yang dipakai? Nah, alat-alat keren yang dipakai itu ada kamera Canon EOS R5, tripod fleksibel atau copy stand, lampu studio profesional, komputer dan PC buat editing, light meter buat cek cahaya, QP card buat kalibrasi warna, dan yang terakhir itu ada portable sebagai tempat penyimpanan naskahnya. Nah, semua proses ini punya satu tujuan guys, yaitu menjaga warisan bangsa dan memastikan arsip-arsip berharga bisa dinikmati generasi di masa depan lewat versi digital yang aman, rapi, dan tetap otentik. Hai guys. Hai. Ilah dan Pak Farli. Kasih hai Pak. Kasih hai Pak. Kita masuk ke lantai dua. Pernah kebayang gak sih gimana caranya kaset jadul atau film lawas bisa jadi jernih lagi? Nah, itulah yang namanya restorasi karya rekam. Restorasi ini kayak perawatan khusus buat karya-karya lama yang udah mulai rusak. Entah itu suaranya kresek-kresek, gambarnya buram, atau warnanya udah pudar. Tujuannya? Supaya bisa dinikmati lagi, kayak dulu pas pertama kali direkam. Karya rekam itu bisa macem-macem, kayak kaset pita, piringan hitam, film gulungan, sampai file digital. Namanya juga benda fisik. Makin tua, makin rentan rusak. Eits, tapi tenang, di tangan ahlinya semua bisa diselamatin loh. Prosesnya itu dimulai dari ngebersihin medianya dulu, ngilangin debu, jamur, atau goresan. Habis itu, isinya dipindahin ke versi digital. Terus diedit pakai software canggih. Nah, suaranya dibikin bening lagi. Gambar bisa dibikin tajam dan warnanya balik cerah. Restorasi sama digitalisasi itu beda loh.
Kalau digitalisasi cuma mindahin ke digital, sementara restorasi itu benar-benar perbaikin isinya yang udah rusak. Contohnya nih, film legendaris yang kita tonton itu udah direstorasi. Bahkan pidato-pidato Bung Karno yang dulu direkam pakai kaset juga udah dipoles biar suaranya jelas dan bisa disimpan aman. Intinya, restorasi karya rekam itu penting banget biar warisan budaya kita nggak hilang, tapi malah makin hidup dan bisa dinikmati generasi sekarang. Keren kan?